Presiden sudah menyampaikan kepada para menterinya, ini negara harus membantu petani, jangan mikir lagi pemasaran. Oleh karena itu produk pertanian harus dibeli oleh pemerintah. Tetapi yang paling penting orang yang masyarakat kita yang sulit harus dibantu, jangan sampai kesulitan karena naik BBM. Persoalan petani ini sudah mulai zaman Indonesia merdeka sampai sekarang gitu ya. Nah, kita bisa lihat data-data dari BPS. Dulu zaman saya usia 6 tahun, ya bapak saya sudah nanam kedelai, nanam kacang tanah, nanam singkong. Penyakitnya itu sama. Biasanya waktu tanam harga bagus, waktu panen nggak ada yang beli gitu ya. Nah, oleh karena itu sampai hari ini petani kalau dulu punya kebun, punya sawah, punya lahan, sekarang petani itu rata-rata berubah menjadi buruh tani. Karena dia kebunnya sudah dijual, sawahnya sudah dijual, artinya menurun sebetulnya, berubah kan. Dari petani yang punya lahan, punya kebun menjadi buruh tani. Ya. Kenapa mereka bisa bertahan? Ya karena pemerintah kan bantu subsidi terus, bantu subsidi, BLT dan lain-lain gitu ya. Dan kemiskinan ada di situ. Rata-rata petani ini kan mereka petani tetapi beli beras gitu, nggak punya beras. Mereka petani tapi beli cabai, nggak punya cabai gitu. Nah ini kita belajar ya dari pengalaman negara-negara lain yang petaninya makmur ya. Kita kan juga mau mengentaskan kemiskinan. Mau petani kita juga makmur sehingga produktivitasnya tinggi ya. Negara-negara lain itu seperti Thailand, Vietnam, Tiongkok, itu petaninya produksinya tinggi-tinggi. Kenapa? Petani memang tugasnya produksi. Ya, produksi, kalau sudah produksi, hasilnya kalau nggak dibeli oleh pasar, pemerintahnya beli. Dengan harga untung, bukan harga rugi. Harga rugi. Baru nanti kalau kelebihan, jagungnya diekspor ke kita, berasnya diekspor ke kita gitu. Beli dengan harga tinggi dari petaninya, ekspornya lebih murah ke kita. Jadi kita alhamdulillah sudah berhasil minyak, sayur, minyak curah atau kemasan sederhana dengan harga 14.000 bahkan di bawah 14.000. Berapa sekarang Pak ayam? 38 turun, kemarin 48 sekian ya. Tugas saya sekarang Menteri Perdagangan tentu dan menteri-menteri yang lain yang terkait diperintah oleh Bapak Presiden agar kita bekerja keras melakukan segala upaya agar yang jadi soal sekarang itu harga tandan buah segar itu harus bisa di atas 2.000. Nah, oleh karena itu kemarin saya bahagia sekali Presiden sudah menyampaikan kepada para menterinya, ini negara harus membantu petani jangan mikir lagi pemasaran. Oleh karena itu produk pertanian harus dibeli oleh pemerintah. Gitu. Saya usulkan kemarin harus setahun pertama ini 100 triliun disediakan untuk membeli hasil pertanian. Misalnya jagung dibeli dengan harga 6.500. Jualnya bisa 5.000. Ya kan? Atau harga pasar 4.500 enggak apa-apa. Pemerintah subsidi 1.400 sampai 2.000 per kilo. Jualnya lebih murah 1.500 atau 2.000 per kilo. Maka petani itu akan makmur, subsidinya sedikit. Nah, ini nanti dibeli oleh pengusaha-pengusaha kita di sini dengan harga pasar, ya kan? Nah, kalau kita negara masih lebih jagungnya, kan bisa diekspor. Banyak negara yang mau. Artinya petani itu tidak mikir, dia produksi saja. Sehingga dia bisa fokus sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Ada yang beli kedelai. Kedelai disuruh tanam.
1 hektar cuma 2 ton, harga 5.000. Yang mau nanam siapa? 1 hektar 2 ton 5.000 cuma 10 juta. Sewa tanahnya aja 20 juta di Jawa. Saya kalau mau nanam petani nggak punya tanah kan, sewa 20 juta setahun. Nah kalau nanam kedelai harga cuma 5 juta, siapa yang mau? Rugi. Itulah yang dialami petani selama ini gitu. Oleh karena itu produktivitas kita jadi rendah. Nah kalau dijamin oleh pemerintah yang beli, kedelai beli 10.000. Masih rugi karena produksinya cuma 2 ton 1 hektar. Gimana caranya? Produktivitas akan naik kalau bibitnya bagus. Maka pemerintah bantu dong bibit yang unggul. Itu ada GMO. Yang kita makan kedelainya itu hasil GMO. Oleh karena itu kita minta bibitnya GMO itu dibagi kepada petani. Sehingga kedelai itu nanti 1 hektar tidak 2 ton, tapi bisa 8 ton. Atau 6 ton. Kalau 6 ton kali 10.000 60 juta berebut tanam. Gitu. Jadi memang negara harus hadir ya di tengah-tengah para petani. Saya yakin ya 30 juta petani itu dalam tempo 5 tahun berubah. Akan menjadi petani yang makmur. Petani makmur di Thailand begitu, petaninya makmur. Saudara ke Vietnam makmur, saudara kemana? Ke Eropa petaninya makmur, ke Amerika petaninya makmur. Itu ada hadir negara. Dan ini presiden kita sudah memerintahkan kepada menteri begitu. Saya mengusulkan agar ada dana dulu langsung. Dan ini diambil alih oleh BUMN. Atau nanti para bupati wali kota anggarannya berapa persen disisihkan, diberikan kepada mereka untuk menampung hasil pertanian. Cabai. Begitu produksi banyak busuk kalau nggak dibeli, harganya hancur. Itu mestinya bisa diamankan dong. Negara punya kalau di tempat lain ada semacam pendingin raksasa yang menampung hasil pertanian. Kalau kita yang beli cabainya, ya nggak bisa laku ya dikeringkan. Banyak yang tahan lama bisa diekspor kemana-mana. Rugi sedikit, tapi petani kita makmur. Kalau sekarang tidak, jual telur hari ini untuk besok. Permintaan naik, harganya naik. Permintaan sepi, harganya turun. Karena telur hari ini buat besok. Nah ini harus tata niaganya harus kita perbaiki, harus kita benahi. Itu yang saya terima kasih kepada Presiden kita kemarin dalam rapat. Ini inisiatif malah dari Bapak Presiden. Ini yang saya setuju, saya bahagia sekali. Bahkan saya mengusulkan agar ada dana 100 triliun itu ditugaskan pada BUMN untuk membeli hasil pertanian. Baru petani itu nyaman, ya dibantu bibit, hasil dibeli, mereka produksi terus, orang kita tuh rajin-rajin. Maka nanti kita bisa jagung nggak perlu impor lagi, ya kan? Mungkin juga kedelai, mungkin juga yang lain-lain. Itu kira-kira. Ya ini memang belum nggak ada anggaran segitu. Nanti dibicarakan belum. Iya, Kemendak anggarannya cuma 2 triliun, nggak mungkin dong ya. Iya, jalan dulu. Ini kan belum, baru lagi pembicaraan ya. Ya saya berharap lebih cepat lebih bagus. Tapi kan ini antar kementerian. Ini kan usul Presiden setuju. Pelaksanaannya tentu harus duduk lagi gitu ya. Gitu. Nah yang kedua soal apa tadi? Gas ya. Problem kita berikutnya tuh pupuk. Nah pupuk ini sekarang naik 2 kali ya. Karena gasnya tinggi. Nah kemarin Pak Menteri BUMN Pak Erik berusaha keras ya untuk melobi berbagai negara sahabat, akhirnya dapat dari UAE $6. Tapi harus dikirim ke Iskandar Muda Aceh untuk dirubah menjadi pupuk. Nah kalau itu bisa terjadi ya itu akan membuat harga pupuk kita nggak begitu gejolak, harganya stabil karena gasnya $6. Tentu saya akan dukung penuh. Saya lagi tunggu suratnya dari Menteri SDM ya untuk dapat perlakuan khusus kan gitu. Oh iya itu nggak apa-apa, kita memang itu kan nikel dan lain-lain itu kita hilirisasi. Oh luar biasa itu pertambahan nilainya tuh luar biasa ya. Puluhan kali lebih besar daripada kita coba sekedar menjual tanah air. Oleh karena itu kita dukung penuh
dan rakyat juga bahagia, semua senang atas putusan presiden untuk melakukan hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah yang luar biasa. Nah, memang ada aturan WTO melarang itu yang tidak boleh. Inilah yang kita digugat ya. Nah, digugat itu nanti kita tunggu aja hasil panelnya. Bagaimana nanti kalau kalah? Kalau ya kita tunggu dong. Belum ada kok. Nanti kalau kalah, kalau menang kita tunggu aja hasil panelnya kayak apa. Baru kita akan ada beberapa langkah ya. Banyak langkah yang bisa dilakukan. Ya, BBM tidak bisa dihindari. Bayangkan subsidinya 1 tahun sampai Oktober, kalau nggak ada perubahan 700 triliun. Saudara juga pakai BBM subsidi. Saya juga namanya staf yang isi bensin, ya kan? Itu. Nah, kalau 700 triliun untuk isi bensin aja kita semua itu. Bayangkan nanti untuk orang miskin bagaimana? Oleh karena itu tidak pilihan sulit, tentu tidak mudah, memang harus ada. Tetapi yang paling penting orang yang masyarakat kita yang sulit harus dibantu, jangan sampai kesulitan karena kenaik BBM. Oleh karenanya sebelum ada keputusan itu kita Pak Presiden itu Pak Jokowi sudah keliling kan. Yang miskin dibantu 150.000 langsung kali 4. Kerja yang nggak sampai 3 juta sekian ditambah 600.000 ya. Nah, artinya kalau ada inflasi itu udah kita hitung 3% ya, mereka pendapatannya naiknya 7% sehingga nggak memberatkan gitu. Nah, oleh karena itu kenaik BBM ini sampai hari ini belum berdampak terhadap bahan pokok seperti cabai, telur, ayam dan sebagainya. Beras memang ada sedikit naik, tapi kalau itu pun terjadi, nanti hari Kamis Presiden akan memimpin langsung, mengundang bupati, wali kota, gubernur dan menteri-menteri semuanya. Kalau harga naik itu ya 2%, 3%, maka diperintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan cadangan 2% itu untuk menanggung ongkosnya, biaya transport. Biaya logistiknya ditanggung oleh, maka dia harganya akan stabil lagi. Karena komponen logistik transportasi itu cukup tinggi ya, sampai 20%. Jadi kalau harga naik, ya pemerintah daerah dari dana cadangan bayari bawang dari Sumatera Barat. Kalau masuk Jakarta, harga naik tinggi, ongkosnya kita tanggung. Bawang dari mana lagi? Telur dari Blitar, ya. Kalau mau sampai Jakarta naik, ongkosnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Maka harganya akan menjadi stabil. Pendek kata, kalau respon cepat dari bupati, wali kota, gubernur, dan pemerintah, sebetulnya rakyat itu tenang. Bulog lagi operasi, masih ada stoknya. Ya kita lihat kalau mau diperlukan, ya kalau diperlukan untuk stabilisasi harga. Nah, tapi tentu ini bukan domain saya. Saya tunggu nanti Bulog, karena yang ngurus stok kan Bulog, ya. Gitu. Tapi kalau soal makan jangan main-main. Dari manapun kita harus makan kan, ya kan? Kan nggak bisa bilang nggak ada. Ya memang ekspor kita ini kita syukuri ya. Kemarin triwulan pertama kan tertinggi itu ya. Ekspor kita hampir 35 miliar dolar lebih tuh. Kita surplus 24,89 karena impor minyaknya banyak sekali kan, hampir 11 miliar dolar tuh. Nah, itu tertinggi. Jadi ini sudah berapa bulan ini kita rekod ekspor kita surplusnya tinggi terus dan ini tertinggi. Ya kita memang masih sebagian besar itu sumber daya alam ya. Ada batu bara, ada CPO gitu ya. Nah, tapi jaga yang lain sudah mulai ya. Sekarang kita sudah mulai tekstil, pakaian muslim ya. Kemudian hasil produksi pertanian lainnya, juga ada sepeda motor dan lain-lain sudah mulai. Tapi masih didominasi oleh sumber daya alam masih ya. CPO ya yang besar ya.